Ya, pemirsa masih nekat berkerumun melewati batas jam malam sejumlah pengunjung kafe dan warung makan di kawasan Bendungan Hilir Tanah Abang, Jakarta Pusat malam tadi dibubarkan paksa petugas Satpol PP dengan cara disemprotkan cairan disinfektan. Dengan menggunakan semprotan cairan disinfektan, petugas Satpol PP langsung membubarkan paksa para pengunjung sebuah rumah makan yang berlokasi di kawasan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis malam tadi. Mereka yang panik dan takut kebasahan seketika membubarkan diri dari lokasi. Beberapa pengunjung lainnya yang kedapatan masih berkerumun melewati batas jam malam di sejumlah warung tenda juga dibubarkan petugas. Selain warung makan dan tenda, petugas juga menindak sebuah kafe yang masih melayani makan di tempat melewati pukul 8 malam. Sebagai sanksinya, petugas langsung menyegel kafe tersebut selama 3 hari ke depan. Razia jam malam dengan membubarkan paksa menggunakan semprotan cairan disinfektan sengaja dilakukan agar bisa menyadarkan masyarakat untuk lebih taat terhadap aturan. Terlebih, lusa DKI Jakarta akan memberlakukan PPKM darurat. Oh, karena sudah sering kami himbau hanya dengan kata-kata, tapi masih tidak paham dan kami temukan yang nongkrong itu lagi, sehingga kami bekerja sama dengan Gulkarmat ya untuk melakukan penyemprotan disinfektan bahwa bagi yang nongkrong adalah akan mengakibatkan tambahnya virus corona COVID-19. Rencananya, razia jam malam menggunakan cairan disinfektan akan terus digelar selama penerapan masa PPKM darurat yang akan diberlakukan sejak 3 Juli hingga 20 Juli mendatang. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa aparat gabungan 3 pilar malam tadi menggelar razia protokol kesehatan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Sejumlah pengunjung mal dan pengendara roda 2 yang kedapatan tidak mengenakan masker langsung diberikan ikrar hingga sanksi push up. Petugas gabungan 3 pilar menggelar razia bagi pengunjung mal yang abai protokol kesehatan. Petugas mendapati pengunjung mal yang kedapatan tidak memakai masker saat berada di pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Janji agar tidak lagi abai akan protokol kesehatan diikrarkan pelanggar ini sebelum akhirnya menjalani sanksi push up. Sedangkan dari penyisiran di sepanjang Jalan Asia Afrika dan Jalan Pemuda, petugas kembali mendapati beberapa warga yang tidak memakai masker. Petugas juga membubarkan kerumunan para pengunjung sate Taichan serta memberikan himbauan kepada para pedagang agar tidak melayani pembeli di atas jam 9 malam. Kita berikan sanksi, biasanya kita teguran dan lain-lain. Tadi kita kasih sanksi berupa push up agar mengingat dan biar sehat juga, tidak banyak-banyak 5 kali saja dan berikrar. Dengan berikrar dia akan selalu ingat bahwasanya pentingnya prokes terutama memakai masker. Razia protokol kesehatan di masa PPKM Mikro kembali digencarkan petugas, menyusul kondisi Jakarta yang sedang tidak baik-baik saja. Banyaknya warga yang mengabaikan aturan protokol kesehatan menjadi pemicu terus meningkatnya angka penderita COVID-19 di ibu kota. Razia serupa akan terus digelar petugas dengan memberikan sanksi tegas kepada para pelanggar sebagai upaya menekan tingginya angka penyebaran COVID-19 di ibu kota. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa nekat beroperasi di masa PPKM Mikro, sebuah spa di kawasan Ruko Golden Boulevard BSD Tangerang Selatan terpaksa disegel Satpol PP. Selain melakukan penyegelan, dalam razia kali ini petugas juga mengamankan 27 terapis dan 19 pria hidung belang. Satu persatu ruangan terapis sebuah spa di kawasan Ruko Golden Boulevard BSD Tangerang Selatan diperiksa petugas Satpol PP. Sejumlah terapis dan pria hidung belang tak bisa berkutik saat tim gagak hitam Satpol PP mendatangi spa di kawasan Ruko Golden Boulevard BSD Tangerang Selatan. Dalam razia ini, petugas berhasil mengamankan sebanyak 27 terapis dan 19 pria hidung belang.
Razia ini dilakukan menyusul adanya laporan dari masyarakat terkait adanya spa yang buka di masa PPKM Mikro, namun masih beroperasi dan melanggar surat edaran Wali Kota Tangerang Selatan. Untuk yang terjaring jumlah terapis dan tenaga wanitanya itu ada 27 orang dan tamunya ada untuk prianya ada 19. Kita bawa semuanya ke sini dan kita lengkapi dengan baju oranye, rompi oranye sebagai pelanggar PSBB. Seluruh terapis dan pria hidung belang selanjutnya langsung digelandang ke kantor Satpol PP guna pendataan dan penyelidikan dengan menggunakan rompi orange. Petugas pun terpaksa menyegel spa terapis dikarenakan sudah melanggar jam operasional di masa PPKM Mikro. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tidak hanya di ibu kota, sejumlah tempat usaha yang melewati batas jam operasional di Bogor dan Tangerang, Banten juga dibubarkan oleh petugas. Bahkan ada yang mengelabui petugas dengan pura-pura tutup padahal di dalamnya masih banyak pengunjung yang berkumpul. Razia PPKM Mikro di Kota Bogor terus digencarkan. Wali Kota Bogor Bima Arya yang turun langsung merazia tempat hiburan malam serta arena olahraga mendapati masih banyak pengelola hingga pengunjung yang melanggar protokol kesehatan. Razia kali ini menyasar tempat usaha yang melanggar batas jam operasional sesuai ketentuan PPKM Mikro, yaitu jam 9 malam. Akibatnya, sanksi denda hingga penyegelan dijatuhkan. Juga tadi kita langsung denda karaoke, melanggar jam operasional. Dan di sini kita ingatkan ya, kita yang berolahraga tadi ya, mudah-mudahan bisa menyampaikan ke teman-temannya untuk tidak berolahraga bersama-sama dulu. Ya, jadi ini kita ingatkan, kita minta ditutup juga. Razia PPKM juga marak dilakukan di Tangerang, Banten pada Rabu malam. Tugas mendapati 15 pemuda berkerumun di sebuah kafe dengan kondisi lampu dimatikan. Kerumunan ini langsung dibubarkan Satgas COVID-19 Kecamatan Kelapa II. Selain diberi sanksi push up, KTP pemuda pengunjung kafe juga disita. Sementara pengelola kafe yang mencoba mengelabui petugas karena melanggar jam operasional diberi surat peringatan. Jadi dengan mereka mengkamuflasekan kalau di atas itu dalam keadaan gelap, ternyata saat kita cek ke atas itu masih banyak ya anak-anak yang nongkrong di situ. Masyarakat hingga pengelola tempat usaha diimbau untuk terus patuh terhadap aturan pemerintah dan protokol kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, keluarga pasien COVID-19 mengusir petugas penguburan yang akan memakamkan jenazah anggota keluarganya dengan cara protokol kesehatan. Keluarga mengambil jenazah secara paksa, padahal sebelumnya sudah sepakat pemakaman dilakukan dengan protokol COVID-19. Kita sesuai dengan saya juga sudah melaporkan kemarin. Petugas pemakaman COVID-19 ini diusir oleh keluarga pasien COVID-19 di Kecamatan Herlang, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Keluarga menolak pemakaman dilakukan dengan protokol kesehatan COVID-19. Sempat terjadi adu mulut antara petugas pemakaman dan keluarga. Keluarga mengambil jenazah secara paksa padahal sebelumnya sudah sepakat pemakaman dilakukan dengan protokol COVID-19. Kejadian diambil paksa, salah satu jenazah itu sangat disayangkan karena itu kan sudah diserahkan oleh Satgas Covid Provinsi dan ada pernyataan dari pihak. Setelah sempat bersih tegang, keluarga akhirnya mengalah dan menyerahkan jenazah ke pihak keluarga. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ratusan tenaga kesehatan di Kota Bekasi kelelahan dan terpapar COVID-19. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.